Hai Taurus, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan cinta, asmara, dan hubungan percintaan lah pokoknya ya. Love relationship buat kalian Taurus, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Kita akan mulai dari single, nanti kita lanjut ke yang couple-nya. Tapi selalu aku akan ingatkan sebelum masuk ke dalam readingan bahwa readingan ini adalah readingan general, bisa resonate, bisa tidak. Kalau menyangkut orang lain bisa vice versa, terbolak-balik energinya. Kalau tidak sesuai dengan readingannya, ya pesan-pesannya, ih siapa itu? Gua nggak ngerasa. Ya jangan, ini bukan readingan kamu berarti gitu loh. Makanya tadi aku bilang resonate atau tidak, bisa resonate atau tidak. Jadi jangan dipaksakan, oke? Jangan dipaksakan. Kalau tidak sesuai sama readingannya, sama tarot readernya, sama style tarot readernya. Soalnya kadang-kadang eh apa ya, ya ada orang-orang yang tidak sesuai gitu ya. Jadi silakan move on. Tapi kalau kalian mau ada di sini walaupun tidak resonate, nggak apa-apa juga. Welcome, welcome, welcome. Oke? Taurus, ini adalah readingan untuk kalian yang single. Aku sudah shuffle tadi, tinggal shuffle sedikit lagi. Oke. Kamu sepertinya sedang happy. Ada yang menawarkan cinta, tapi kamunya nggak selera. Nggak terlalu, nggak terlalu yakin kayaknya ya. Karena mungkin apa yang ditawarkan mereka atau apa yang ada di dalam diri mereka tuh tidak cocok gitu. Oh. Buat beberapa dari kamu lagi fokus dalam masalah koin kamu, pekerjaan, karir, uang, uang, uang. Fokus mengejar mimpi kamu, ya, fokus mengejar mimpi kamu. Kamu berusaha untuk move on, ya, berusaha untuk maju terus ke depan. Walaupun kamu tahu bahwa, ya Kak, ini nggak secepat apa yang gue kira. Gue masih banyak harus dealing dengan hal-hal yang membuat gue sakit hati, yang membuat gue trauma, dan lain sebagainya. Tapi Kak, gue lagi berusaha kok. Gue tahu lah itu pasti bakal ya pasti akan ada jatuh bangun gitu ya. Tapi aku mau ini kok, dan mungkin di saat ada tawaran gitu ya, ada tawaran masuk gitu ya, ada yang meng-apply kurikulum vitae-nya kurang gitu kan, kurang kurang cocok sama aku atau enggak, ya aku masih mau lihat dulu, mungkin masih kamu mau liatin gitu ya, bagaimana dia bagaimana kegigihan dia, bagaimana kesabaran dia dalam menghadapi kamu gitu. Cuma kalau yang aku lihat di sini sih, ya kamu punya seseorang untuk berbagi, seseorang dalam melewati masa sulit ini. Dan kamu sedang beranjak transisi dari masa-masa yang penuh dengan duka dan air mata. Kamu sedang transisi gitu ya. Tetapi yang namanya transisi yaitu nggak bisa langsung loncat plok gitu ya. Enggak. Pasti kadang-kadang keingat, pasti kadang-kadang ada rasa takut. Apa nanti kalau misalnya orang yang datang ini atau orang yang bersama sama gue ini apa orang yang apa ya berusaha untuk menjadi teman gue ini sama nggak ya sama yang itu? Cocok nggak ya sama gue? Nanti nyakitin gue lagi. Ya, masih banyak kayak begitu-begitu. Kucing. Aduh. Kucing. Ya gitu. Tapi kamu lagi bekerja keras untuk membangun hidup kamu, membangun karir kamu, membangun finansial kamu. Kalau yang aku lihat di sini.
Iya, masih kurang stabil ya. Masih kurang stabil. Kamunya masih belum stabil gitu. Masih banyak hal-hal yang ya namanya dalam hidup ya Taurus ya, perlu dipelajarin. Kadang-kadang kita udah umur berapa, kadang-kadang masih tetap tetap dapat tes, ujian-ujian gitu ya. Cuman aku lihat di sini. Iya, kamu buat beberapa dari kamu, nggak semua ya. Ini kamu punya pilihan ini. Ada orang beberapa yang mungkin menunjukkan ketertarikan atau enggak perhatiannya ke kamu. Tapi kamu juga belum begitu tahu orang ini gimana gimana, sebenarnya kayak apa gitu loh. Dan kamu masih bingung. Ini juga kamu misalnya masih bingung, gua masih masih ya namanya dalam tahap transisi yang aku bilang. Dan proses orang beda-beda. Ada yang cepat masa transisinya, ada yang lambat, ada yang habis putus memilih langsung jadian, ada yang butuh waktu untuk enggak dulu. Gua harus benar-benar sembuh dulu, gua harus benar-benar pulih dulu, gua butuh waktu sendiri dulu gitu loh. Ada. Jadi setiap orang tuh beda-beda gitu. Dan kalau kamu pengen sendiri, kalau kamu pengen pengen memang apa ya, memang menenangkan dirimu dulu dan benar-benar jelas dengan apa yang kamu inginkan di dalam hidup kamu. Mungkin juga kamu lagi butuh untuk fokus ke dalam masalah keuangan kamu, dan kamu tahu bahwa mimpi gue tuh gede loh, gue tuh butuh berkomitmen dengan mimpi gue. Gue tuh butuh mendedikasikan diri gue secara utuh, secara full gitu loh di dalam hal ini. Sehingga mungkin kamu juga jadi, "Gue harus apa ya? Gue harus mengejar mimpi gue, iniin karir gue, iniin uang gue, atau gue mau ini, sekali apa, menyelam minum air," gitu. Cuman kamunya masih bingung, masih belum bisa menentukan. Makanya mungkin kamu masih ada di dalam pembacaan single, karena memang kamu belum bisa menentukan apa gue bakal mau berkomitmen dengan orang itu. Eight of One. Beberapa dari kamu lagi sibuk ya. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi kamu berhubungan dengan orang yang tidak sama lokasinya dengan kamu, bisa jadi long distance ini ya. Beda negara, beda kota, beda tempat lah pokoknya. Tapi aku lihat ada komunikasi masuk. Buat beberapa dari kamu, kamu lagi sibuk. Lagi sibuk sekali. Makanya mungkin kamu kelihatan kayak orang ogah-ogahan gitu ya. Orang yang tidak terlalu selera saat ada orang mungkin perhatiin kamu, kok kayaknya dia nggak ini ya sama gue, kok kayaknya dia sibuk sendiri gitu loh. Kayak begitu. Kamu kelihatan memang lagi banyak yang kamu kerjain. Buat beberapa dari kamu mungkin ada rencana mau traveling, mau pergi, mau apa, mungkin bisnis trip gitu ya. Mungkin bukan apa ya, bukan yang long trip tapi short trip gitu ya. Tapi aku lihat di sini memang banyak hal yang sedang kamu handle saat ini, sehingga kamunya juga nggak terlalu fokus dengan orang. Bahkan mungkin kamu nggak tahu orang itu suka sama kamu, orang itu memperhatikan kamu, gitu loh. Karena kamu ada yang kamu fokusin, dan aku lihat di sini fokus kamu itu ya ke uang uang uang, ke pekerjaan ya, begitu. Aku lihat ada energinya Pisces, Virgo, Scorpio. Itu yang aku lihat kencang sekali, tapi mereka tidak harus berzodiak itu ya. Cuman yang kencang sekali energinya di dalam readingan ini tuh. Oke, Taurus, ini adalah readingan untuk kalian, semoga bermanfaat. Ya kasih waktu. Kalau kamu sedang butuh waktu, kasih waktu. Jangan memutuskan sesuatu di saat kamu bingung. Gitu loh. Karena biasanya hasilnya itu kan permanen dan kamu nanti depannya ya. Beri waktu buat diri kamu. Bila kamu memang butuh waktu untuk berpikir, beri waktu untuk diri kamu kalau kamu masih bingung gitu loh. Jangan memaksakan diri kamu untuk segera gitu, segera, nggak ada. Oke, Taurus, terima kasih sudah nonton.
Kita lanjut ke yang couple-nya. Namaste. Taurus, hai. Ini adalah readingan kamu untuk yang berpasangan. Pembacaan Tarot November 2020 untuk kalian yang berpasangan. Seven of Pentacles. Seven of Wands. Five of Cups. Three of Swords. Oke. Kalau yang aku lihat di sini, kamu ini lagi banyak belajar, ya, lagi banyak belajar memahami, mencoba mengerti, gitu loh. Gua tuh harus apa ya? Dan mungkin pasangan kamu gitu ya, atau ini adalah, ya ini bisa vice versa. Ada seseorang dalam hubungan ini yang apa ya, mungkin meminta kamu untuk bisa mengerti atau untuk bisa mengerti maunya dia gitu ya, bahwa di dalam hubungan ini tuh ada satu ada sesuatu yang membuat mereka nggak nyaman, nggak seneng juga bisa gitu ya. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, aku lihat hubungan ini mungkin sempat hampir atau mungkin sudah gitu ya, sudah sempat putus, pisah, dan kalian mencoba untuk memperbaiki, ataupun ini udah hampir sempat berantakan tapi kalian berusaha lagi gimana caranya untuk bisa memperbaiki gitu ya. Dan yang aku lihat di sini banyak sekali hal-hal yang sedang kamu berusaha pelajari, berusaha mengerti, karena yang aku lihat di sini kamu banyak berusaha untuk mencocokkan gitu ya, ataupun menyesuaikan diri kamu dengan pasangan kamu ini. Cuman kalau yang aku lihat di sini sebenarnya kamu tuh nggak terlalu happy gitu ya dengan melakukan hal tersebut, karena seperti kayak ya kamu harus sesuaiin diri kamu dengan dia. Padahal mungkin ada hal-hal yang bertolak belakang dengan diri kamu sendiri. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu sedang baru masuk ke dalam hubungan, jadi kamu masih adaptasi gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini untuk beberapa dari kamu yang sudah cukup lama berpasangan, ya hubungan kamu mungkin udah sempat flat, udah sempat ya begitulah gitu ya. Terus tapi masih ada orang yang mempunyai satu keinginan gitu loh, mempunyai satu keinginan untuk mempertahankan hubungan ini. Dan mereka ya mau nggak mau, karena mereka pengen ya mereka harus nurutin gitu ya. Nurutin si orang ini. Mungkin orang ini, kalau kamu tidak mau menuruti aku, kalau kamu tetap seperti itu, kamu lebih baik pergi saja, atau enggak aku yang pergi, atau kita pergi dua-duanya. Terus dia bilang, aduh sorry deh, maafin aku ya, aku nyesel akan segala kesalahan aku. Maafin aku ya, aku nggak lagi-lagi. Aku mau kau memperbaiki ini diri aku. Nah, akhirnya orang ini tahu bahwa oh, kamu berarti kamu harus nurut sama aku. Akhirnya ya dia dengan powernya, dengan posisinya dia, karena dia ada di atas awan gitu ya, karena lo kan yang butuh gue, lo kan yang mau sama gue, lo kan yang pengen hubungan ini terus berlangsung walaupun gue udah kayak begini. Nah, sekarang berarti lo harus nurut apa kata gue, apa mau gue. Lo harus nurutin, lo harus kasih, lo harus jadi seperti apa yang gue pengen. Lu nggak boleh marah, lu nggak boleh komplain, lu nggak boleh begini dan lain sebagainya. Dikasih tuh list-list gitu ya. Ya kamu otomatis ya ada rasa nggak suka di situ. Iyalah, kamu bukan robot. Anak kecil aja nggak suka diatur-atur. Apalagi orang gede. Begitu.
Cuman ya ini, orang ini berusaha supaya tidak kehilangan hubungan ini, tidak kehilangan orang ini. Jadinya dia ngikut aja. Cuman ya kamunya bingung sih kalau yang aku lihat di sini. Kamunya bingung. Mungkin di sebelumnya ya, orang ini tuh sempat mengkhianati kamu. Buat beberapa dari kamu, mungkin spesifik sekali. Dan bisa jadi mereka tuh bertahan ya karena keluarga, karena udah punya anak buat beberapa dari kamu. Tapi kamu tuh ada sesuatu yang kamu bingung gitu loh. Ya mungkin bingung dengan situasi ini gitu ya. Bingung dengan perasaan kamu juga kalau yang aku lihat, karena apa? Kalau yang aku lihat di sini, di satu sisi kamu udah nggak kuat, udah nyerah gitu loh. Rasanya perasaan kamu tuh, aku tuh nyerah gitu loh. Gue udah nggak kuat ngadepin ini semua tuh udah nggak kuat. Tapi nggak bisa gue ninggalin ini. Ya bisa jadi ini karena ada anak gitu ya. Walaupun mereka sudah mungkin ini spesifik sekali ya. Buat beberapa dari kamu, ini mereka udah bolak-balik mungkin mengkhianati kamu, menyakiti kamu. Mereka mungkin juga apa ya, nggak ngurusin kamu, nggak men-take care kamu gitu loh. Kayak nggak pernah nggak menghargai, nggak menghormati dari sikap dan tingkah lakunya dengan perbuatannya gitu ya. Itu seperti orang yang tidak menghargai. Kamu tapi nggak jelas. Ada rasa tidak tahan, ada rasa mau menyerah, atau sudah menyerah sama sekali. Makanya kamu mungkin menjalani ini dengan, ya sudahlah, memang ini sudah begini, ini sudah terjadi, ya aku udah nikah sama dia dan ya sudahlah, jalanin aja walaupun dia melakukan hal tersebut, ya aku belajar untuk bisa menerima. Aku belajar untuk bisa memahami dan aku belajar untuk bisa tegar. Kembali lagi itu adalah pilihan manusia masing-masing. Bisa jadi ada yang dengar ini, ih gimana sih, lemah banget. Masa lo mau begitu-begitu? Ya ada orang yang seperti itu gitu loh. Tapi ya kadang-kadang kita mengatasnamakan banyak hal untuk sebenarnya ada di satu tempat yang memang sebenarnya kita takut untuk tinggalin. Mengatasnamakan banyak banget. Itu nggak usah gue sebutin. Perlu disebutin. Mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan anak, keluarga, materi, dan lain sebagainya. Kenyamanan dan lain sebagainya. Tapi mungkin juga kamu sudah merasa ini sudah berlangsung agak lama sehingga menjadikan kamu sudah nyaman dalam ketidaknyamanan ini gitu ya. Dan sudah terbiasa dalam ketidaknyamanan ini sehingga membuat ini menjadi satu yang sudah jadi part of your life gitu loh, bagian dari hidup kamu. Karena yang aku lihat di sini, kamu bingung. Bingung harus gimana. Tapi rasamu itu udah jatuh gitu loh. Udahlah, gue udah nggak bisa gue apa-apain. Yang gue bisa sekarang adalah belajar untuk bisa terus bertahan dan hidup dan kuat menjalani hal ini.
Itu yang aku lihat di dalam kartu kamu. Push. Tuh. 7 of Swords. Ya, orang ini melakukan perbuatan yang seperti ini gitu loh. Deception itu adalah orang yang ya macam-macam ya, yang bisa melakukan bohong terus, selingkuh terus, berkhianat terus, ngambil sesuatu terus, mungkin mereka ngambilin duit kamu, memanfaatkan kamu dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin mereka punya satu ketergantungan yang memang kurang sehat. Dan setiap kali kamu tidak menjadi atau tidak memberikan apa yang mereka mau, mereka cabut. Gue pergi nih kalau sampai lo begini gitu loh. Jadi selalu kayak kamu sepertinya ada di dalam ancaman gitu loh. Hidup di dalam ancaman. Selalu merasa terancam. Ya, Death card in reverse. Kamu nih berusaha bertahan nih. Ini tiga kartu di mana orang berkekeh banget, berusaha bertahan, mempertahankan. Dan ini adalah readingan mengenai hubungan percintaan, di mana ini adalah readingan couple. Jadi ini adalah hubungan yang kamu pertahankan. Atau ini pasangan kamu. Aku lihat energinya Scorpio. Taurus. Ya ini kamu. Scorpio. Ya, Scorpio kencang sekali ya. Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini. Itu yang aku lihat kencang, tapi mereka tidak harus menjadi seperti itu gitu ya. Tidak harus menjadi itu, tapi aku lihat hanya yang kencang-kencang saja di sini. Oke, Taurus, ini adalah readingan untuk kalian. Semoga bermanfaat dan membantu kamu melihat situasi kamu dari sudut pandang lainnya. Oke. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.